Kuyang atau Klesit ini merupakan manusia yang melakukan perjanjian dengan jin untuk memperoleh kesaktian yang luar biasa dan wajah yang awet muda. Perjanjian tersebut mengharuskan si empunya ilmu kuyang ini mencari tumbal darah dari ibu yang baru melahirkan atau darah dari jabang bayi yang baru saja dilahirkan. Sampai suatu hari istrinya pulang kerja lewat dari jam 11 malam dan mengambil jalan pintas, yaitu melewati kebun-kebun yang sepi, sunyi dan gelap. Keesokan paginya, ia menyadari bahwa kehamilannya yang sudah besar itu tiba-tiba janinnya hilang begitu saja. Perutnya menjadi kempes, dia langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Benar saja, janinnya telah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Madam Nesha Official. Kalau kamu belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Karena di channel ini kita akan selalu ada cerita-cerita misteri yang akan kita bahas. Di segmen KCM, kumpulan cerita misteri kali ini, kita akan bahas misteri hantu legenda Kuyang. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang sudah melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Dia bisa melepas kepalanya dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang selalu mengikutinya. Kuyang sebenarnya merupakan manusia biasa yang kalau siang hari dia bisa berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Tetapi jika malam hari tiba, dia akan bergentayangan dengan hanya membawa kepalanya saja. Kuyang dikenal sebagai hantu yang suka menghisap darah ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki taring di kanan dan kiri mulutnya. Biasanya Kuyang mencari mangsanya pada saat malam hari. Untuk mengelabui korbannya, Kuyang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi seekor burung atau seekor kucing. Kuyang biasanya mendatangi seorang wanita yang sedang hamil besar dengan mengusap bagian perutnya. Kuyang sendiri sebenarnya manusia biasa yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Orang Kalimantan sendiri, khususnya orang Banjar, mencirikan Kuyang ini adalah seorang wanita dengan rambutnya yang panjang yang jika siang hari berkeliaran berbaur dengan lingkungan sekitarnya selalu menutupi guratan yang ada di lehernya atau menutupi bagian kepalanya dengan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Orang Banjar sih yakin kalau Kuyang ini takut dengan bawang merah, terlebih bawang merah tunggal. Selain itu, Kuyang juga konon katanya takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jeringau. For your information, jeringau atau lebih dikenal dengan jerengau, deringo, atau delingo adalah tumbuhan tengah yang rimpangnya dijadikan untuk bahan obat-obatan. Tumbuhan ini mirip sejenis rumput tetapi ukurannya lebih tinggi. Menyukai tanah basah, daun dan rimpangnya beraroma yang sangat kuat. Jeringau sendiri dikenal dalam nama yang sangat banyak dari bahasa yang lain. Seperti bagi orang Aceh menyebutnya dengan jerunger, suku Gayo menyebutnya dengan jerango, suku Batak menyebutnya dengan jarango, dan suku Sunda menyebutnya dengan daringo, suku Jawa menyebutnya dengan delingo, Minangkabau menyebutnya dengan jaranggu, suku Selayar menyebutnya dengan kariango, dan suku Ambon menyebutnya dengan aiwahu. Banyak nama dengan jeringau ini. Kulit rimpangnya jeringau ini
berwarna coklat muda dengan warna putih di dalamnya. Daunnya ini tebal dan keras, berbentuk seperti pedang. Kalau daunnya dikoyakkan, dia akan menghasilkan bau yang sangat wangi. Jeringau merupakan tanaman yang mengandung minyak atsiri. Jeringau sendiri biasanya digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir roh-roh halus dan kuyang. Jeringau juga digunakan sebagai pewarna merah pada ritual mangkok merah. Untuk menghindari gangguan dari makhluk kuyang ini, biasanya orang-orang pasti akan meletakkan benda-benda tersebut di dekat ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga sering menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibedong, sehingga menutupi bagian lehernya dan hanya kelihatan bagian wajah dan kepalanya aja. Tujuannya ya untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Sebab konon katanya nih guys, kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Itulah sebabnya kenapa tali ijuk juga dipakai sebagai dinding atau sebagai pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah mereka. Nah biasanya kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap rumah dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Wow. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus bisa menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang itu harus bisa memasukkan benda-benda tajam ke bagian sambungan lehernya. Nah, hal ini yang bisa membuat kuyang tidak bisa lagi menyatu kembali dengan tubuhnya. Juga akan membuat kuyang menjadi mati lemas. Konon, menurut cerita, kuyang memiliki minyak sakti. Biasa disebut minyak kuyang, atau dalam bahasa setempat disebutnya langa kalyang, minyak kalyang, atau minyak sumbulik. Nah, katanya minyak tersebut adalah sumber kesaktiannya kuyang. Menurut mitos sendiri, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Dikutip dari BogorInsider.com, ada seorang pria yang bernama Doni Alfredo. Dia punya kejadian horor dengan kisah hantu kuyang ini. Doni sendiri lahir dan besar di Kalimantan Timur. Jadi sedikit banyak dia tahu lah tentang hantu kuyang ini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat tinggalnya Doni merupakan daerah pinggiran kota, di mana daerah tersebut masih banyak bukit, kebun, dan hutan bakau. Sekarang hutan-hutan tersebut sudah mulai berkurang seiring dengan perkembangan pembangunan yang juga terkenal akan kisah horor Kalimantan di sana. Menurutnya di Balikpapan Timur ada 3 kampung yang reputasinya sudah sangat terkenal sebagai sarang kuyang. Nah, Doni sendiri tinggal di antara 3 kampung tersebut. Saking terkenalnya reputasi negatif kampung ini, sampai nggak ada wanita hamil yang berani menginjakan kaki di ketiga kampung ini. Waktu Doni masih SD, dia dan teman-temannya sering bertukar cerita mengenai hantu kuyang yang sering menampakkan dirinya di desanya atau di desa tetangga. Tapi Doni menganggap cerita ini hanya cerita-cerita mitos atau isapan jempol belaka. Ya, kayak cerita-cerita hantu WC di sekolah gitu deh. Tapi ternyata setelah Doni beranjak dewasa, akhirnya dia mendengar langsung hantu kuyang ini. Beberapa kejadian diantaranya ada sepasang suami istri perantau dari Jawa tinggal mengontrak di tempat desa Doni tinggal. Suami istri ini istrinya sedang hamil besar, tapi tetap harus masih bekerja sebagai SPG di sebuah mall. Sebenarnya warga setempat sudah memperingati mereka agar istrinya tidak sering pulang larut malam, terlebih pulangnya sendirian, tapi mereka tidak menghiraukannya. Sampai suatu hari istrinya pulang kerja lewat dari jam 11 malam dan mengambil jalan pintas, yaitu melewati kebun-kebun yang sepi, sunyi, dan gelap. Keesokan paginya,
Ia menyadari bahwa kehamilannya yang sudah besar itu tiba-tiba janinnya hilang begitu saja. Perutnya menjadi kempes. Dia langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Benar saja, janinnya telah tiada. Kejadian lainnya kebetulan adalah kakak ipar dari temannya Doni sendiri. Dia pergi jalan-jalan ke pasar malam yang kebetulan diadakan di lapangan kampung tetangga. Tiba-tiba kedatangan seorang nenek asing yang langsung aja mengelus-elus bagian perut si ibu hamil ini. Sayangnya, dia nggak peka dengan fenomena hantu kuyang ini. Si ibu hamil membiarkan saja perutnya dielus-elus oleh orang asing yang tidak dikenalnya. Ketika dia sampai di rumah, dia merasakan perutnya sangat sakit yang luar biasa dan tiba-tiba melahirkan, guys. Tapi sayangnya ketika sudah dilahirkan, bayinya tidak bernyawa dan tubuhnya sudah membiru. Kejadian lainnya, temannya Doni, kita sebut aja namanya Adi, pindah ke kampung halamannya di Jawa setelah lulus SMP, dan dia kembali ke Kalimantan setelah Adi ini lulus kuliah dan menikah. Dia bawa istrinya tinggal di Kalimantan. Istrinya ini agak awam ya dengan mitos hantu legenda kuyang ini. Jadi ketika mereka sudah sampai dan tinggal di kota Kalimantan, baru beberapa hari mereka tinggal di Kalimantan, istrinya ini melahirkan anak pertama mereka. Suatu hari, istrinya Adi meninggalkan bayinya tidur sendirian di kamar. Dia pergi ke toilet. Ketika kembali, dia menyadari ada seekor kucing yang baru saja pergi meninggalkan bayinya yang sedang tidur di kamar. Kemudian dia menghampiri bayinya. Alangkah kagetnya istrinya Adi melihat bayinya telah hilang nyawa dan tubuhnya membujur kaku dengan berwarna kebiruan. Dari 3 kasus tersebut, bagi tim medis mungkin ada penjelasan secara ilmiah dan masuk akal. Tapi bagi warga Kalimantan sendiri, hal tersebut terjadi karena memang ada serangan dari hantu kuyang. Kuyang atau plesit ini merupakan manusia yang melakukan perjanjian dengan jin untuk memperoleh kesaktian yang luar biasa dan wajah yang awet muda. Perjanjian tersebut mengharuskan si empunya ilmu kuyang ini mencari tumbal. Itu yang kita bahas di awal video tadi ya guys ya. Mereka harus mencari tumbal, yaitu berupa darah dari ibu yang baru melahirkan atau darah dari jabang bayi yang baru saja dilahirkan. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa membedakan antara pemilik ilmu kuyang dengan orang biasa, mulai dari fisik hingga perilakunya. Seperti apa ciri-cirinya? Check it out. Ada bekas hitam atau guratan merah di sekeliling lehernya. Kamu harus hati-hati dan harus curiga nih. Kalau kamu menemukan seseorang dengan bekas berwarna hitam atau guratan merah yang ada di sekeliling lehernya. Bekas tersebut bisa muncul disebabkan pertukaran wujud kuyang dengan manusianya. Bersikap aneh ketika melihat bayi. Ini juga salah satu ciri orang yang punya ilmu kuyang. Dia tidak bisa menutupinya walaupun saat itu dia sedang berwujud manusia. Tapi akan kelihatan nih, dia akan nampak gelisah dan akan bertingkah laku aneh saat ada bayi di hadapannya. Next, takut dengan beberapa benda. Seperti yang kita bahas di awal video tadi guys. Orang yang memiliki ilmu kuyang biasanya takut dengan cermin, sisir, pisau, bawang merah, dan sapu lidi. Kalau ada orang sekitarmu dengan ciri-ciri yang seperti itu, harap waspada.
Selain takut dengan beberapa benda yang udah kita bahas tadi, orang yang memiliki ilmu hitam kuyang ini biasanya juga takut dengan lantunan doa dari kitab suci. Hati-hati aja kalau ada seseorang yang ketika kamu melantunkan doa dari kitab suci, dia akan nampak sangat gelisah, nggak tenang, dan dia pasti akan segera pergi dari sampingmu. Bisa jadi dia adalah orang yang memiliki ilmu kuyang. Itulah tadi pembahasan mengenai misteri hantu legenda kuyang. Menurut kalian gimana guys? Apakah cerita misteri hantu legenda kuyang ini benar-benar ada dan pernah terjadi? Atau hanya sebuah cerita mitos belaka? Coba kalian langsung ketik di kolom komen. Dan cerita-cerita apa lagi yang akan kita bahas untuk next episode? Komen di bawah. Mami tungguin komentar-komentar kalian. Jangan lupa subscribe, karena Mami udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.